يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترحقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Insyaallah besok ayat 45 dan 44 serta 45 ini satu kesatuan ya. Fadharni, biarkan aku kata Allah, serahkan saja urusannya padaku. Wa may yukadzibu bihadzal hadis, untuk menghadapi orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan istidraj, kami akan ulur mereka supaya bersenang-senang, berfoya-foya. Nanti kami tarik, kami betul min haitsu la ya'lamun, dari arah, dari jalan yang mereka nggak pernah duga, nggak pernah tahu. Fadharni, ya benar rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama serahkan urusan segalanya pada Allah. Yang gampang-gampang sampai yang paling susah, serahin aja sama Allah. Nanti ayah bunda berlatih untuk semua serahkan urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Masak misalnya, yang ayah bunda, para bunda semuanya udah ngerasa bisa, maka latih, ya Allah, aku serahkan memasak ini padamu. Nanti insya Allah pertolongan Allah turun. Padahal bumbunya sama, cara masaknya bertahun-tahun sama. Tapi begitu diserahin sama Allah, ntar ada rasa yang berbeda. Itu rahmat, berkah. Kalau diserahin sama Allah. Para ayah juga gitu, kerja. Meskipun udah puluhan, belasan tahun. Udah bekerja dan hafal banget pekerjaan. Serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Berlatih. Jadi kalau dalam bahasa Rasulullah, kalau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum juga mulai kerja, udah memulai dengan nama Allah dan serahin. Tawakkaltu ala Allah. Aku berserah diri padamu. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada upaya dan tiada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Berlatih untuk menyerahkan semua urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Sama juga yang biasa saya lakukan tuh, saya bunda, kalau mau ngajar, mau ceramah, mau khutbah, yang biasa saya lakukan adalah, ya Allah, jadikan lisanku lisanmu, perkataanku berdekatanmu. Jadi nggak punya konsep apa-apa, serahin sama Allah. Ntar Allah yang ngasih. Jadi apa yang terucap dari lisan kita, apa yang keluar dari perkataan kita, kalau Allah ridho boleh jadi ntar ada bobot hidayah yang Allah titip.
Jangankan buat pendengar, buat saya aja Masya Allah. Ilmu baru. Belajar rahim, semua urusan sama Allah. Wa yukazzibu bihadzal hadis. Serahkan padaku untuk menghadapi orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini. Dan setiap kali Al-Quran itu dilecehkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertindak. Ya bunda, nanti kita malah tidak membayangkan kalau orang Indonesia ini sudah pernah melihat hanya gara-gara ucapan menghina satu ayat Al-Quran, maka Indonesia heboh. Al-Ma'idah ayat 51. Masih ingat nggak ya bunda? Cuma satu ayat aja tuh dilecehkan. Itu bisa menggerakkan muslimin se-Indonesia. Fadarni wa may yukazzibu bihadzal hadis. Dan sepanjang zaman sejak Al-Quran diturunkan, orang-orang yang mendustakan Al-Quran pasti Allah hinakan. Sebaliknya, mereka yang percaya mengimani Al-Quran, Allah muliakan. Dan dicari hadis ini sanadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa bihadal kitab aqwaman wa yadau bihil akharin. Sungguh Allah akan angkat derajat banyak orang dengan kitabullah ini. Dan Allah akan hinakan derajat banyak orang dengan kitab ini. Bunda nanti cari itu hadisnya. Inna Allah yarfa bihadal kitab aqwaman. Sungguh Allah akan angkat derajat banyak orang dengan kitabullah ini. Siapa yang diangkat derajatnya dengan kitabullah ini? Mereka yang mengimani, mereka yang mempelajari, mereka yang mengamalkan, mereka yang mengajarkan. Allah angkat derajat. Wa yadau bihil akharin, dan Allah akan hinakan banyak kelompok manusia ya dengan kitabullah ini. Yang Allah hinakan adalah mereka yang tidak percaya, mereka yang mendustakan, mereka yang menghina. Allah hinakan. Dan poin kedua, Allah sendiri yang bakal balas setiap orang yang menghinakan Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Ini konsep istidraj yang banyak orang-orang muslim, muslimah gentar kalau ngelihat. Suka ngomong terucap, kenapa sih mereka yang nggak ibadah dikasih segala-gala, sementara kita yang rajin ibadah, suka ta'lim, rajin doa, nasibnya gini-gini aja. Siapa yang masih suka ngomong begitu? Ayah bunda nggak bakal ketukar. Yang benar pasti menang, yang salah pasti kalah. Pegang tuh prinsip. Yang benar pasti menang, yang salah pasti kalah. Nggak pernah ketukar. Kalaupun itu terjadi, itu hanya sekedar ujian buat orang-orang beriman. Supaya apa? Supaya yakin prinsip itu. Yang benar pasti menang, yang salah pasti kalah. Nanti cari dalam surat 6 ayat 40-an. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Falamma nasu ma dzukiru bi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Begitu mereka lupa atas apa yang diingatkan, diajarkan, diperintahkan.
Disuruh sholat kagak mau. Disuruh zakat nggak mau. Disuruh beriman nggak mau. Disuruh apapun sama Allah nggak mau. Kira-kira dihukum nggak? Enggak. Di ayat itu Allah bilang, Fatahna alim abu kulli syai. Kami buka semua pintu-pintu dunia. Begitu mereka lupa mengerjakan apa yang Allah perintahkan, nggak dihukum. Dibukain semua pintu-pintu dunia. Allah mafarihu bima utu. Begitu mereka bangga, girang atas anugerah yang Allah berikan, akhadnahum baghtatan. Kami cabut serta merta. Fa'idha hum mublisun. Mereka tinggal melongo, bingung, stres. Kalau nggak mau taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ntar diulur, 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 diulur. Itu yang disebut sana stadriju. Kami ulur istidraj. Ntar begitu ditarik, dibetot, dicabut, min haitsu la ya'lamun, dari jalan yang mereka nggak tahu. Kayak siapa? Fir'aun sombong, ngaku Tuhan. Kehancurannya dari anak angkatnya sendiri, Musa alaihissalam. Nggak masuk akal, ayo bunda. Jadi kayaknya manusia nggak mungkin dikalahkan. Nanti dikalahkan dengan hal yang remeh. Namrud misalnya, hanya seekor nyamuk atau lalat Allah kirim, mati. Abraha misalnya, udah bawa pasukan gajah, mau menghancurkan Baitullah Ka'bah, kalahnya sama burung yang tidak pernah terlihat. Dan itu yang disebut min haitsu la ya'lamun. Nah, karenanya nggak usah jumawa dalam hidup ini. Nggak usah sombong. Nggak usah merasa paling segala-galanya. Paling kaya, paling berilmu, paling hebat, paling berkuasa. Nggak. Kalau lagi berkuasa, boleh jadi bikin kezoliman seenak-enak. Udah nggak berkuasa, dikulitin ntar. Dan ini belajar sama-sama. Yang ketiga nih, poin ketiga hari ini adalah istidraj. Istidraj. Diulur semua Allah. Ntar dibetot, ditarik, dikagetin. Min haitsu la ya'lamun. Dari jalan mereka nggak ngerti. Kenapa bisa hancur? Kenapa bisa berantakan? Nggak ngerti. Ya bunda belajar dari orang-orang terhebat. Kalau ayah bunda cari orang terkaya di dunia, mungkin sekarang kita nyebutnya namanya Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, orang-orang terkaya. Tapi ada orang terkaya sepanjang sejarah. Nanti ayah bunda googling, tanya AI, manusia terkaya sepanjang sejarah di dunia. Siapa namanya? Ada dua. Yang pertama, Mansa Musa, orang dari kerajaan Mali. Yang kedua, Augustus Caesar. Ada dua nama. Kekayaan mereka dua ya bunda, kalau diukur sama mata uang sekarang, kekayaannya triliunan dolar. Jauh lebih kaya daripada Elon Musk, Jeff Bezos, dan lain-lain. Jadi kaya banget. Gimana caranya dia bisa kaya? Allah alam.
Mereka berdua tuh Mansa Musa dan Augusta Caesar tuh gimana caranya bisa kaya. Sebab nggak ngerti gimana caranya kaya. Tapi paling nggak obsesinya, passionnya. Mereka berdua ngumpulin harta hingga jadi manusia terkaya sepanjang sejarah. Tapi ngaku coba, ayah bunda, siapa di antara kalian yang pernah dengar nama Mansa Musa? Pernah dengar nggak, ayah bunda? Nggak pernah dengar kan? Augusta Caesar pernah dengar nggak namanya? Enggak. Jadi Augusta Caesar ini lain sama Julius Julius Caesar ya, Jenderal Panglima Perang Salib, beda. Jadi kalau namanya aja kalian baru dengar dan artinya udah terkubur sama dunia, terkubur sama zaman, udah gak kedengeran. Lalu jangan usah tanya, sekarang di mana hartanya? Udah nggak ada. Dunia ini habis. Itu yang disebut sana dari min haitsu la ya'lamun. Kami bakal ulur, 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 ulur. Dan begitu ditarik sama Allah, dibetot, mereka nggak ngerti. Habis. Dan nanti cari dua nama manusia terkaya di dunia itu. Jadi maknanya kalau obsesi kita ya bunda cuma dunia aja, apalagi kemudian akan membawa kemurkaan Allah, berani di hadapan Allah, nantang Allah. Udah terlalu banyak orang-orang seperti itu. Maka yang dahsyat tuh kalau Allah sudah ngomong, Fadhar nih, biarkan aku yang hadapi. Orang model-model kayak gitu. Wa may yukadzibu bihadzal hadis. Orang-orang yang berani mendustakan Al-Quran ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan ulur. Lalu aku akan hukum berangsur-angsur mereka dari jalan di mana mereka nggak ngerti, mereka tidak mengetahui. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.